Selamat pagi semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nurul Syafani Mate dari kelas 5 MB4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu risiko perbankan. Nah, yang pertama ada definisi risiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Yang kedua, bank sebagai mediasi dan contoh fasilitas. Bank sebagai mediasi menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik atau nasabah untuk memperlancar segala urusan yang menyangkut masalah keuangan. Untuk contoh fasilitasnya, yang pertama itu keamanan simpanan, kemudahan menarik kembali dana, kemudahan dalam urusan mencairkan kredit termasuk rendahnya biaya administrasi yang ditanggung, suku bunga kredit yang rendah, dan perhitungan bunga kredit yang dilakukan secara cepat dan akurat. Selanjutnya yang ketiga, bank devisa dan bank non-devisa. Dari segi kemampuan melakukan transaksi internasional dan transaksi falas, bank swasta nasional dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor, impor, jual beli falas, dan segala aktivitas lainnya yang sejenis, contohnya Bank Mandiri, BNI, atau BCA. Yang kedua, ada bank non-devisa, adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Bank non-devisa dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa asal memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, contohnya Bank Artagraha. Nah, risiko yang dialami oleh bank devisa lebih kompleks dibandingkan dengan bank non-devisa, apalagi jika ditinjau dari segi penggunaan kredit dalam mata uang asing. Yang keempat, ada tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan bermasalah. Pertama, pembinaan, fokus pada upaya pencegahan dan perbaikan korektif yang dilakukan pengawas untuk memastikan bank beroperasi secara sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian atau prudential. Yang kedua, tindak lanjut pengawasan bank, fokus pada pelaksanaan langkah penegakan hukum seperti sanksi administratif dan penetapan status khusus bank setelah ditemukan adanya pelanggaran atau kelemahan dari hasil pemeriksaan. Yang ketiga, ada likuiditas bank, fokus pada tindakan menjaga kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, misalnya melalui pinjaman dari bank sentral dan menjaga kepercayaan masyarakat melalui penjaminan simpanan oleh LPS. Yang kelima, ada kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Terdapat 4 risiko perbankan yang ditetapkan atau disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk dikelola, yaitu yang pertama, risiko kredit. Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana perlu dipersyaratkan oleh pihak kreditor. Nah, yang kedua, risiko pasar. Risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar prediksi atau yang tidak normal sehingga menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian. Yang ketiga, ada risiko operasional. Risiko yang timbul karena faktor bank itu sendiri, seperti kesalahan pada sistem komputer, human error, dan lainnya. Sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri. Yang keempat, ada risiko likuiditas. Risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keenam, ada pengawasan perbankan sebagai bagian menghindari risiko. Tujuannya untuk memastikan bank beroperasi dengan baik, tegas, dan menerapkan prinsip GCG, tata kelola perusahaan yang baik. Nah, adapun juga jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal dilakukan oleh unit
di dalam bank itu sendiri seperti Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan sistem pengawasan melekat. Yang kedua ada pengawasan eksternal. Dilakukan oleh pihak Bank Sentral atau Otoritas OJK atau BI. Bank wajib menyampaikan laporan keuangan financial statement secara berkala bentuk pemeriksaan. Nah, pengawasan diikuti dengan tindakan pemeriksaan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan umum. Pemeriksaan menyeluruh terhadap semua aspek bank, keuangan, usaha, manajemen kepatuhan, dan pengelolaan risiko. Hasilnya disampaikan ke Bank Sentral atau Bank Indonesia. Pemeriksaan khusus, pemeriksaan yang hanya menargetkan aspek-aspek tertentu, misalnya pos neraca, kepatuhan seperti CAR atau KYC, atau penyimpangan yang terjadi. Yang ketujuh ada antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh bank dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana di bidang perbankan, antara lain general awareness, meningkatkan kesadaran pegawai terhadap risiko tindak pidana. Good understanding, memastikan pegawai memahami aturan dan prosedur pencegahan kejahatan seperti APU atau PPT. Risiko assessment, menilai dan mengidentifikasi area bank yang paling rentan terhadap tindak pidana. Dynamic prevention, menerapkan langkah pencegahan yang selalu diperbarui sebagai modus kejahatan baru. Proactive detection, memantau dan mendeteksi transaksi atau aktivitas mencurigakan. Yang ke-8 ada biaya risiko dan kredit macet. Biaya risiko atau risk cost adalah biaya yang ditanggung manajemen perusahaan atas risiko dari setiap keputusan yang diambil. Pihak kreditur harus memperhatikan receivable turnover, perputaran piutang, terutama potensi kemacetan pengembalian pinjaman oleh debitur. Risiko uang pinjaman tidak kembali harus diperhitungkan dan dibebankan dalam penetapan bunga pinjaman. Perusahaan yang menyalurkan kredit wajib mempelajari risk cost yang timbul karena adanya bad debt piutang tak terdaftar. Yang ke-9, memperhitungkan biaya risiko. Ada dua cara untuk memperhitungkan atau menentukan jumlah risk cost, biaya risiko yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan, yaitu pendekatan kredit macet aktual, dihitung dengan mengkaji dan menaksir jumlah kredit macet yang benar-benar terjadi, factual occurred. Caranya, mengumpulkan data seluruh debitur yang mengalami tunggakan kredit. Lalu ada pendekatan hapus buku atau write-off, dihitung dengan membandingkan total pinjaman yang dihapus bukukan terhadap rata-rata angka residu pinjaman dalam satu periode akuntansi. Yang ke-10 ada risiko kredit. Kegiatan perbankan lain yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pemberian kredit kepada nasabah. Pemberian kredit harus dilakukan secara hati-hati oleh bank dengan cara penerapan information technology atau IT, credit scoring for banking untuk menganalisis data nasabah guna memberikan atau menyetujui pemberian kredit. Program ini dapat menentukan batas kredit, pembayaran awal, dan pembayaran cicilan. Yang ke-11 ada penerapan manajemen risiko. Dalam hal ini, manajemen risiko digunakan untuk melakukan penilaian kredit sehingga sensitivitas dari kredit yang diberikan dapat menjadi lebih baik. Sedangkan untuk kinerja operasional perbankan, manajemen risiko digunakan untuk menilai risiko-risiko mana saja yang mungkin dapat menghambat kegiatan operasional dari perbankan itu sendiri. Nah, diharapkan dengan adanya manajemen risiko pada bidang operasional perbankan, maka pelayanan kepada nasabah dan efektivitas dari perbankan itu sendiri akan meningkat. Nah, itu materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.